Hobinya memang nyanyi? Hobinya nyanyi dari kecil. Lagu pertama yang disuka itu lagu Leto, Ruang Rindu. Oke, musik. Tapi profesi idaman para menantu. Oh iya, para mertua. Mertua, sorry. Ini berarti menantu idaman nih. Hashtag menantu idaman. Itu emang basicnya itu di pemerintahan. Dulu jurusan ilmu pemerintahan Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Unpad. Halo Sobat Milenial. Balik lagi ya di podcast Kaum Milenial. Tentunya masih bersama kita berdua, nggak bosan-bosan ya? Iya, Ari sama Kiki. Iya, kenalan lagi ya. Iya, padahal Takutnya udah lupa. Iya, bener-bener. Ada yang belum kenal Iya, tapi. soalnya gue ngerasa gak terkenal gitu Oh di iya sini. sih, nggak ada yang ini sih. Oke deh. Oke, sekarang kita kedatangan tamunya ganteng sekarang. Iya, Kemarin-kemarin kan tadi cantik-cantik ya. Nah. Sekarang ganteng. Ganteng, gagah, pakai sorban. Tolong tim kreatif ya, jangan. Bukan sorban, sarung kayaknya. Oh itu sarung. Iya, kalau sorban nggak kayak gitu dong. Apa dong? Sarung ini. Sarung. Sarung. Dilipet-lipet. Kalau udah pakaiannya kayak gini, kira-kira siapa nih? Kayak ini ya. Pak polisi ya? Oh, bukan ya? Maaf. Berbau Betawi banget nih. Tuh. Boleh mungkin ceritakan nama dan apa nih gitu. Kenapa pakai ini gitu. Halo Ari, terus juga Kiki. Halo. Perkenalkan, Bang. Alhamdulillah baik. saya Hairul Anwar Hidayat. Saya finalis Abang Tangerang Selatan 2020. Oh, Gitu. kita kedatangan Angkatan finalis. COVID berarti. Betul, angkatan COVID. Angkatan COVID, pokoknya yang di tahun-tahun itu disebut dengan angkatan COVID. Kuliah pun angkatan COVID. Banyak ya yang Iya, angkatan aku COVID ya. termasuk. Gitu. Oke. Oke. Jadi siapa? Aku manggilnya siapa nih? Abang aja. berarti. Bang Irul aja. Oh, boleh, Bang Irul. Bang Bang Irul ya, Irul. boleh ya. Oke. Jadi Bang Irul ini adalah salah satu finalis ya Betul. dari betul. Abang Tangerang Selatan. Selatan tahun 2020. Gokil. Keren ya. Dapat selempang gak tuh saat itu? Dapat lempang. Selempang. Oh, keren. Itu juara atau gimana, Bang? Kalau misalkan kita itu ada dari ratusan orang, terus juga disaring jadi 28 orang. Oke. Jadi ada 14 pasang. Kebetulan kalau di Tangerang Selatan itu ada 7 kecamatan. 7 kecamatan. Nah, 7 kecamatan itu masing-masingnya itu ada 2 perwakilan pasang. Jadi 14 kali 2 jadi 28 orang. 28. Oh, oke. Betul. Jadi setiap kecamatan tuh ada perwakilannya ya. Betul. Oke. Kiki. Ih, keren banget Abang None. Oh, Abang None lagi. Abang Nona. kalau Abang di Tangerang Nona ya Selatan. namanya. Bedanya? Beda. Kalau Beda, di Jakarta kan Abang None tuh. Kalau di Tangerang Abang Nona. Berarti budayanya bukan Betawi, apa masih Betawi? Jadi kalau di kita itu dulunya namanya Kang Nong. Di 2016 kita berubah nama jadi Abang Nona. Nah, terus untuk budayanya Betawi, Sunda, campuran banyak sih, ada Jawa juga. Jadi tapi yang lebih dominan itu ya Betawinya ya, kayak gitu. Betawinya, iya sih, pakai sarung, pakai koko. Betul kayak gini kan. Iya. Tapi kalau bedanya kita kalau misalkan lagi style kayak gini ya kita nggak, kan kalau misalkan di Jakarta mungkin pakai peci ya, kita enggak. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang beda juga kan, misalnya dari pakem yang kita pakai juga seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan ya tentunya dari daerah Tangerang sendiri sama Jakarta. Jakarta. Oke, perjalanan dari Bang Irul ini menjadi seorang Abang Nona Tangerang ya, Iya. Tangerang Selatan. Selatan. Tangerang Iya. Selatan. Dan membawa abangnya ini menjadi seorang ASN sekarang ya. Betul. Profesi idaman para menantu. Oh iya, nggak para sih? mertua. Mertua, Iya. sorry. Ini berarti menantu Mertua. idaman nih. Oh, iya, Bu. Nih, Hashtag menantu menantu idaman. Iya. Tinggal ya. Oke. Boleh dong ceritain sedikit perjalanan, banyak juga boleh sih, perjalanan kok bisa dari Abang Nona Tangerang Selatan sekarang menjabat sebagai salah satu ASN. Iya. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya pengen ngejelasin dulu sebelum dari Abang Tangerang Selatan ya. Boleh nggak sih? Maksudnya kayak sebelum Oh, boleh banget. Ngobrol-ngobrol aja kita di sini. dulu 2 jam nggak apa-apa di sini. Ih, Ya. kok Enggak. sama canda. tamu yang tadi enggak gitu. Ini pengen Anda 2 jangan jam. memancing ya. Tadi kan cewek-cewek. Ada awan nih. Tadi kan cewek-cewek. Emang kalau cewek-cewek nggak boleh 2 jam? Iya boleh. Oh, gitu. Jadi kalau Abang itu dulu
yang sekarang ini kelima kalinya. Jadi baru lolos gitu ya. Jadi dulu 4 kali ikutan kayak duta pariwisata daerah itu gagal. Sempat pertama kali di Tangerang Selatan itu sampai semifinalis saja. Terus itu sempat di Jakarta Barat 2019 sampai semifinalis saja. Terus Selatan juga itu kayak baru di awal aja. Itu 3 kan. Habis itu 2020 awal nyoba lagi Jakarta itu buka. Yaitu cuman sampai ke tahap FGD aja. Nah terus alhamdulillahnya pada saat 2020 COVID tiba-tiba Tangsel itu buka tuh pembukaan, dan saat itu juga ya apa ya, kadang suatu hal itu kan membawa hikmah juga berkah ya pas lagi saat itu. Jadi zaman-zamannya lagi COVID pandemi, terus juga lagi WFH-WFH-an gitu kan. Terus ya udah coba ikut Abang Nona Tangerang Selatan, terus alhamdulillah dapet kayak gitu. Jadi itu emang kali kelima itu baru lolos di Duta Pariwisata Daerah. Definisi perjuangan Perjuangan ya, ya, nggak tanpa menyerah. mengkhianati hasil. Nah terus kalau misalkan untuk story-nya dari perjalanan, jadi dari Abang Tangerang Selatan terus juga ke arah ASN, itu emang basicnya itu di pemerintahan. Dulu jurusan ilmu pemerintahan Universitas Pajajaran. Oh, Unpad. Unpad. Nah, terus emang dari dulu tertarik di dunia pemerintahan. Terus memang pas saat itu jadi finalis Abang Tangerang Selatan itu honor di kementerian, salah satu kementerian di Jakarta gitu kan. Nah, dari situ ada pembukaan CPNS. Nyobain. Itu jadi sebenarnya juga untuk lolos jadi ASN ini kali keduanya. Jadi yang pertama itu sempat ngelamar di Kementerian Dalam Negeri tapi nggak dapat. Terus habis itu kali kedua nyoba pemerintahan daerah. Sebenarnya ya kalau bisa dibilang sih ini hasil istihoroh juga. Sempat 7 kali istihoroh. Wow. Gitu. Tadinya tuh kayak jalur langit tuh nggak bisa diganggu gugat. dulu tuh kayak pengen banget Kementerian Pariwisata banget gitu kan, tapi kenapa sih selama 7 kali istihoroh itu kayak nggak pernah dapat mimpi atau mungkin hal-hal yang ke arah situ ya, ke arah Kementerian Pariwisata. Ada petunjuk lah ya. Tapi petunjuknya 2 kali mimpi itu ke Pemda Tangsel dan emang ke tempat ini gitu, Bapeda. Nah terus ya udah kayak ya udahlah, ibaratnya ngapain sih kamu ngeyel sama apa ya, sama kamu udah minta sesuatu gitu kan ke Allah, terus habis itu ya gitulah boy. Itu sedikit aja ya maksudnya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya Emang gitu banyak sih. sih jalur-jalur kayak gitu tuh. Mau coba diistihorohin? Oh, aduh. Aduh, seneng gue. Itu sih. Ini hari Tapi- ini roasting saya ya, jangan gitu. Ya perjuangannya emang bukan apa ya. Jadi kalau misalkan dari Abang ke ASN ya karena udah punya basic tahu tentang Tangerang Selatan dari dulu, dari betul. dari TK, SD, SMP, SMA di Tangerang Selatan, tinggal di Tangerang Selatan. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu, mau ke yang lain, daerah lain kayaknya mending di daerah sendiri, majuin di daerah sendiri. Literally putra daerah lah ya. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, jadi itu perjalanannya menuju ke Abang Nona Tangerang Tangerang Selatan. Jadi memang ada mimpi dan motivasi diri emang ke arah ASN itu, Iya, bukan memang karena dari awalnya basicnya emang pengen ke situ dan emang passionnya di situ sih. passionnya ya. Betul, oke. betul. Jurusan ilmu pemerintahan, ada rencana nyalek tahun depan? Oh, kalau nyalek kan, kalau ASN kan nggak boleh nyalek Oh, ya. nggak boleh ya. Mungkin Oh, iya, kalau baru misalkan tahu, mungkin sorry. udah pensiun kali ya, tapi nggak tahu juga nih gitu kan. Oh, ada ambisi untuk pemerintah Indonesia. Nggak tahu. Nah, jangan di spill dulu Oh, sekarang. oke. Oke. Tapi dalam proses itu pasti kan ada hambatan, ada masalah mungkin ya kan. Nah, boleh ceritain nggak sih hambatan apa aja yang dilalui selama proses itu gitu? Proses menuju ASN. Iya, boleh. Kalau proses menuju ASN ya banyak ya. Sebenarnya kan yang namanya kita mau jadi ASN itu perlu persiapan yang matang betul. gitu kan. Nggak cuman ibaratnya kita tes di tempat tes gitu kan terus dapet gitu kan, enggak. Karena kalau sistem sekarang itu kan emang yang langsung ya. Jadi sistemnya kayak yang computer base gitu kan ya. Jadi langsung ketahuan Iya, nilainya nilainya. berapa. Nah, terus kalau Abang tuh dulu ya belajar banget sih, jujur. Maksudnya tapi yang apa ya, yang perlu disadari dari pengalaman yang sebelumnya nyoba tes CPNS juga, itu jangan apa ya, jangan kita pakai waktu kantor kita untuk belajar
untuk CPNS ini. Jadi maksudnya untuk Di luar jam kerja, jadi iya. kalau bisa sih ya di luar jam kerja untuk kita itu prepare hal yang iya, ini sih. Jadi ibaratnya jangan korupsi waktu lah intinya gitu. Dan alhamdulillahnya semesta mendukung ya. Jadi kalau ya dari sekarang lah mungkin coba belajar online. Sekarang tuh kan online gitu ya. Kalau dulu Iya. sih sempat sampai les offline gitu sih Oh, jadi jadi private gitu. enggak kayak kayak semacam apa ya, semacam kita datang ke tempat les gitu. Oh, gitu. Iya, Beberapa iya, kali iya. pertemuan sampai gitu emang pengen banget sih jadi ASN. Berarti memang udah niat ya dengan di prepare Iya. belajar dan segala macam sampai les private dan segala macam juga gitu. Iya, Oh, iya. Oke, oke. Emang tertata. Hambatannya tapi ini apa persaingan pasti ya. Persaingan Persaingannya ketat betul. banget tuh kalau CPNS ya kayak berarti ya. Iya kan kalau misalkan pertama kali kan nyoba di pemerintahan pusat. Yaitu bedanya sama yang kedua itu kalau misalnya pemerintahan pusat itu kan memang untuk segi pesaingnya itu di ya se-Indonesia lah ya. Nah kalau misalkan di daerah mungkin mungkin ya putra daerah atau ya putra-putri daerah itu sendiri atau mungkin orang yang domisilinya sekitar di situ gitu kan. Oke. Jadi mungkin saingannya nggak terlalu seketat dengan yang Pusat. kayak gitu. Oke, jadi itu hambatannya yang ada gitu ya waktu mengikuti seleksi itu gitu. Tapi ada pengaruhnya nggak sih karena abang ini adalah salah satu duta pariwisata, jadi sebagai ASN ini jadi dipermudah atau apapun lah bahasanya gitu. Atau kan ada title yang tadi itu apa namanya? Abang Nona ya, Abang Nona Tangerang Selatan itu Oh ini anak abang Nona nih, kita menjadi masukin. nilai plus kali ya untuk itu. Kalau kita apply untuk jadi ASN itu tuh nggak ada kita Background apa gitu. gitu. Jadi kayak kita nggak Oke. ngelampirin sertifikat apapun. Berarti Kok- cuma tes itu aja. Tes itu aja. Jadi ya memperkenalkan diri sebagai finalis abang pun juga setelah kita udah jadi ASN. Oh ternyata dia Oke. abang Nona gitu kan. Itu jadi nilai plus kita untuk keseharian gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih maksudnya jadi dalam dalam setahun lebih saya berkarya di Tangerang Selatan. Ya beberapa kali job untuk mendampingi wali kota atau mungkin pejabat-pejabat ya udah kenal gitu karena ya kita juga intinya kayak ya di dalam situ gitu kan gitu sih. Oke. Nggak ada jadi yang nggak nilai plus sih, tapi untuk pengetahuan, pengalaman, untuk relasi itu ada kayak Iya, gitu. pasti itu. Tapi Oke. untuk yang sifatnya misalkan orang dalam dan lain sebagainya nggak ada sih sama sekali. nggak ada ya berarti Benar. ya. Emang pure tuh nilainya Pure. murni. Murni. No apa? Apa namanya? KKN. Oh KKN apa tuh? Korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme. Oh, oke itu. Keren semurni itu. No KKN ya. Terus bang kan di balik kesehariannya abang sebagai ASN punya hobi nggak sih? Oh iya. Kok ketawa? Ada apa nih? Ada apa nih? Udah kompromi ya berdua ya? Waduh, ngapain? Oh, enggak ya, ya udah. Apa tuh Apa hobi? tuh hobinya? Ya kalau hobi abang sih nyanyi ya. Wah, Oh nyanyi. Oh iya, katanya sempet ini ya juara ya beberapa kali Kata meraih siapa, juara. Bi? Kata siapa ya? Enggak ada mata-mata aja. Oh, ada gitu. mata-mata. Iya. Oh, enggak. Mata-matai sendiri. Enggak. Aduh. Ada aja mata-matanya. Ya. Waduh. Sempet beberapa kali juara nyanyi. Sempet ya. Hobinya memang nyanyi. Hobinya nyanyi dari kecil. Lagu pertama yang disuka itu lagu Leto, Ruang Rindu. Wow. Oke, musik. Tapi ketahuan Oh, nggak ada ya. Leto tahun berapa tuh? Tahun 2000-an ya? Itu dari SD ya, SD kelas 4, kelas 3. Udah lahir? Hah? Udah lahir? Udah Pas SD Leto? tahun berapa tuh? Aku tapi udah tahu lagunya. Tahu lagunya. Kebetulan kan Oke. kayak orang tua itu suka sinetron, nah terus itu Oh, kan iya. salah satu backsoundnya Oh iya, ya, benar-benar. itu tuh. Sinetronnya lupa deh. Intan. Intan. Kalau nggak salah Enggak Intan tahu deh. lagi sinetron Intan. Nggak pokoknya itu deh, pokoknya intinya kan ibaratnya keluarga itu kan ibaratnya bisa mengarahkan atau apapun kan. Itu tuh Betul. salah satunya jadi kayak Oke. suka nyanyi suaranya enak, lagunya enak, dari situ langsung kayak tiap hari terus tiba-tiba nyanyi. Tadinya kayak nggak expect bakal hobi nyanyi. Tapi jadi awalnya ya penyanyi kamar mandi ya biasa gitu lah. Oh iya, kalau di kamar mandi kayaknya semua deh. Semua juga deh. merasakan ya konser sendiri di kamar mandi. Berarti pas kalau misalkan kontes gak sih ya? Yang abang Nona Pemilihan. itu kan ada juga tuh unjuk Talent bakat show, ya ada talent unjuk show-nya. Nyanyi Ruang Rindu. Enggak sih. Nyanyinya enggak itu. Tapi nyanyi, Nyanyi. nunjukinnya nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa tuh? Mau kepo dong. Nyanyi kalau dulu tuh nyanyi Cinta Sejati. BCL. Bunga Citra Lestari.
Oh, yang Habibie Ainun Iya ya? betul, Oke. pastinya itu. Habibie, gimana Ki lagunya? Hah? Nanti aja ya. Nanti aja ya. Oke. Jadi mau tanya, kalau untuk Abang Nona ini ditugaskan untuk apa aja sih? Ya, kalau untuk Abang Nona itu ya pasti minimal ya. Minimal itu kita mendampingi juga dari para pejabat yang ada di Tangerang Selatan atau mungkin para tamu yang datang ke Tangerang Selatan itu. Terus juga kita mempromosikan. Jadi kayak promosi-promosi entah itu budaya, entah itu pariwisata, makanan khas dan lain sebagainya. Jadi memang banyak hal yang sekiranya itu pengetahuan-pengetahuan tentang Tangsel minimal tuh yang kita jadi tahu kayak gitu. Oke, boleh disebutin nggak apa aja tuh? Maksudnya kayak mungkin ada wisatanya atau kulinernya, budayanya yang emang Tangsel punya gitu deh. Ya, kalau misalkan di Tangsel itu ada banyak sih. Kalau misalkan wisata alam itu ada Situ Gintung. Kalau sekarang sebenarnya hari ini itu ada Festival Rempoa 19 Apa tuh? Agustus. Jadi di Tangsel kan ada Situ Gintung. Dulu pernah dengar nggak sih kayak ada situ yang jebol? Situ tuh danau ya? Iya Danau, itu. iya. Nah sekarang itu udah direvitalisasi, udah dibenerin. Terus sekarang udah jadi tempat tempat wisata yang untuk keluarga. Oke. Nah di situ ada Festival Rempoa di situ. Nah terus untuk selain itu juga ada Jeletreng. Jeletreng itu kayak taman kota gitu, taman kota oke. di sana. Terus itu juga kayak family banget sih, untuk family. Terus juga kalau untuk mall-mall itu ada Bintaro Exchange. Mungkin pernah nggak? Enggak. Belum sih, belum. Harus itu dong. Harus ke sana Harus ya. sana ya. Oke. Ayo, Nanti ajak ya. aja. Oh iya ya, Iya. ajak ya. Ajak aja. Oh ya. Ajak aja. Canda. Oke, habis ini kita mau ada acara. Base Change, terus Living World, terus juga ada Bintaro Plaza. Kalau banyak sih sebenarnya tempat-tempat mall-mall yang jadi destinasi daya tarik wisata di sana. Terus kalau di sekarang itu udah banyak banget berkembang kafe-kafe di Tangsel. iya. Banyak Kalau sih. misalkan pernah ke stasiun Menjangan, di Jurang Mangu, stasiun Jurang Mangu itu ada kayak kafe yang sistemnya itu kayak alam banget. Oke, Nah, dia outdoor dia memang? outdoor dan itu punya Dik Doang. Kenal nggak Dik Doang? Mungkin nanti Tahu aku, tahu ya? tahu. Apa sih? Vokalis kan? Ya, Bukan ya? seniman gitu. Tahu. Udah tahu. Kayaknya vokalis deh. Iya, seniman lah ya. Ah. Pernah dengar sih tapi. Nah, dia tuh punya kayak kafe gitu dan banyak banget yang datang ke sana. Jadi banyak banget sih tempat-tempat wisata di Tangsel dan apa bisa jadi alternatif wisata, nggak cuma Jakarta gitu kan. Iya, betul. Bisa Jakarta emang tempat melipir ke wisata. Tangsel. Oke, ternyata ada ya surga tersembunyi gitu iya, ya di surga Tangsel. tersembunyi. Harus wajib cobain ke sana. Berarti banyak malaikat-malaikatnya juga ya. Iya. Oke, terus nih terkait dengan tadi ya wisata alam. Gimana nih komentarnya? Aku baca data pagi ini polusi terbanyak untuk saat ini nomor 1 ada di Tangerang Selatan. Gimana tuh tanggapannya? Ya, kalau misalkan secara diplomatis Diplomatis. Oke, kita udah meranah ke sana nih. Kita debat. ya, saat ini alhamdulillah ya dengan adanya berita-berita yang ada di lapangan gitu kan. Jadi ya pemerintah juga sebenarnya sebelum-sebelumnya udah punya intervensi atau apa hal-hal yang dilakukan gitu kan buat menangani polusi udara itu sendiri lewat Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ya kita itu kan sebenarnya punya ada perda peraturan daerah gitu kan tentang pembakaran sampah. Itu tuh yang sekarang itu lebih digalakkan lagi atau di di aturannya diperketat lagi tentang pembakaran ke sampah. Jadi untuk warga Tangerang Selatan jangan buang sampah, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, terus juga sebenarnya kalau di Tangsel juga ada tempat pembuangan sampah di Cipecang. Dan kita juga sekarang lagi penjajakan untuk kerjasama dengan daerah lain membuat tempat sampah itu sendiri. Jadi kayak misalnya pembuangan sampah itu di daerah lain karena mungkin kayak Tangsel kan emang wilayah nggak sebesar itu juga ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang ini banyak banget penjajakan kita ke daerah-daerah lain kayak gitu sih. Dan kita lagi mengembangkan untuk bagaimana cara kita mengelola sampah. Itu salah satunya ya. Nah, terus kalau misalkan untuk kedepannya itu ya dari sisi transportasi itu ya kita sekarang lagi fokus juga. Jadi kan kalau di pemerintah Indonesia sekarang lagi lagi mikirin bagaimana 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ya kan, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Pokoknya 5 tahun 20 tahun ke depan tuh kita lagi mempersiapkan ya. Dan kita
udah masukin itu dalam rencana kita. Oke, Gitu deh. jadi udah prepare tuh Udah prepare. untuk 5 tahun dan 20 20 tahun tahun ke ke depan. Kita itu maksudnya Abang sebagai ASN atau ASN. sebagai ASN ASN? ya. Terus kira-kira ilmu apa sih yang didapetin dari Abang Nona ini dan yang bisa diterapkan di Abang sebagai ASN? Ya, kalau misalkan jadi duta wisata daerah itu harus minimal ya punya tanggung jawab ya. Kita udah dikasih kesempatan gitu kan untuk jadi Abang Tangerang Selatan, finalis Abang Tangerang Selatan, ya kita harus tanggung jawab dengan apa yang jadi pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya konsistensi. Apalagi kalau misalkan Abang Tangerang Selatan ini kan, kalau saya pribadi itu udah 3 tahun, hampir 3 tahun. Jadi ya itu yang jadi bekal Abang sendiri ya. Konsistensi selama dari awal sampai sekarang ini untuk tetap aktif gitu kan. Ya secara pribadi sih Abang punya semacam apa ya, semacam tempat wadah sendiri, jelajah Tangsel. Itu punya sendiri pribadi. Oh, itu dari Abang Iya, sendiri nih? iya itu. Jadi kayak emang punya oke. passion di dunia pariwisata gitu kan. Jadi nggak asal cuman asal ikutan doang gitu kan. Emang dari diri sendiri, niat hati. Jadi untuk selama ini ya ketika misalkan ke mana-mana itu kalau misalkan di Tangsel suka motret terus itu kayak jelajah Tangsel. Mungkin gitu. teman-teman nanti gitu kan. Oh, boleh Ini nanti sekalian dicek. promosi ya. Iya, boleh Iya, nggak iya, apa-apa. Boleh kita cek ya. Nanti, itu jadi foto ya? Jadi Bukan lebih ke vlog. story gitu sih, Oh, story. oke. Tapi mungkin nanti ke depannya berkembang jadi video-video Iya, dan bisa ya di- mungkin Konten lah ya, jadi konten. butuh konten creator juga sih sebenarnya. Oh gitu ya, oke boleh. Konten Maksudnya creator hidup. boleh, pakai Boleh. konten kreator Oh, iya, gitu. iya. Boleh jadi Atau abangnya langsung nanti yang ngedit kan Oh, iya, bisa. iya, iya. TikTok kan harus sekarang ada banyak tuh modelnya loh. media-media. Harus ada modelnya. Ya mungkin Bersedia. kedepannya ya berkembang ke arah sana gitu Ah, kan. iya, Tapi bisa. ya saat ini kan lagi apa ya, lagi membagi-bagi waktu lah ya gitu. Oke, bisa. Jam kerjanya tuh kalau ASN tuh berapa sih? Kalau di Tangsel dari jam 7:30 sampai jam 4 itu untuk hari Senin sampai Kamis. Kalau misalkan hari Jumat itu dari jam 7:30 sampai jam 4:30. Oke, Sabtu libur ya berarti ya? Libur. Bisa dong. Tapi ya gitu ya. Bisa dong apa? Harus standby kerja juga sih. Oh iya ya. Standby Jadi kerja. fleksibel ya. sebenarnya. Harus gitu sih. Weekend juga ikut. Mungkin kayak gini kan, ini kan Sabtu-Sabtu tapi kan kita sama-sama. Iya, ya kan, betul. Betul. Oke. Jadi boleh tuh semuanya merambah nanti ke Instagram ya itu berarti ya? Instagram. Instagram. Terus nanti merambah ke TikTok atau YouTube mungkin? Iya, Iya, Nge-vlog iya. ya kan? Oke. Butuh ini sih, butuh nggak cuma sendiri gitu. Iya, butuh tim ya, Butuh butuh tim. Betul banget. Bagus sih motivasinya. Tadi Abang Nonanya tuh 2020 ya. 2020 Desember itu saat itu tuh. Jadi untuk audisinya tuh dulu November, terus habis Sebelum itu Covid. pas Covid Oh, 2020. Awal-awal. November 2020. Nah, terus saat itu ya sampai untuk grand final itu di awal Desember 5 atau 6 atau 7 gitu. Tanggal segituan deh. Jadi emang ya saat itu lagi Covid dan emang banyak apa ya struggle sih sebenarnya Banyak saat struggle. itu. Iya, ya. Jadi kan kayak bingung ya saat itu kan kayak mentok-mentok gitu ya. Ibaratnya kita mau membangun jejaring juga kan lagi Covid gitu kan. Ya banyak hal yang sekiranya itu kita rasain nano-nanonya. Gitu. Alhamdulillah kan sekarang kan udah nggak terlalu ini ya, udah Oh, ada kembali polusi lagi. sekarang balik lagi. Oh iya, Polusi ya, Harus pakai gantian harus pakai polusi. masker ya. Iya, Oke, waktu oke. dulu waktu audisi itu pakai masker juga. Pakai masker, terus pakai masker terus juga ada kayak apa sih? Face shield. Shield, ya gitu ya. Face shield. Oke. Struggle itu ya. Iya harus dong, apalagi emang awal-awal pandemi kan waktu itu, jadi masih ketat banget. Ketat banget. Mau ngapa-ngapain juga dibatasi gitu. Betul banget. Terus waktu itu apa aja kegiatannya? Kalau waktu masih pandemi, ternyata kegiatannya kan masih awal nih, berarti kan banyak kegiatan pastinya kan? Kalau saat itu di pemerintahan kan juga sebenarnya nggak terlalu banyak event-event yang langsung ya. Jadi ya paling promosi-promosi di media sosial aja sih. Oh media sosial ya? Iya, pasti sosial. situ. Oke. Jadi di awal-awal kayak gitu. Jadi memang ya ya nggak cuman kita aja semuanya ya. Mungkin pemerintahan juga kan sama-sama kita gimana sih menghadapi Covid itu kayak gitu. Jadi ya jadi lebih ke media sosial. Oke, setuju sih. Banyak banget memang beralih ke media sosial kayak sekolah juga kan. Iya. Dari Iya, dari pokoknya benar-benar kerja. kayak satu transisi banget ya Iya, dunia benar, kita ini benar. pas Covid. Betul. Terus Bang, pas audisinya itu
pertanyaannya banyak seputar COVID juga dong saat itu. Ya itu jadi nilai plus ya. Jadi sebenarnya gini ya, ini agak tips juga ya. Apa tuh? Maksudnya kalau misalkan kita gitu lagi, misalkan di masa apa, itu tuh bisa jadi isu yang kita angkat. Angkat ya, iya oke. sih. Kalau Apakah- Tuh. ininya jalan sih pasti. Iya, Jadi- apakah waktu itu mengangkat isu tentang COVID? Ya, Oke. kalau misalkan saat itu nilai plus, jadi relate-nya relatable dengan keadaan yang saat itu. Misalkan kayak apa sih yang akan kamu lakukan ketika masa-masa sekarang COVID gitu kan. Banyak dari teman-teman ada yang mau buat semacam konser online atau apapun. Jadi itu hal-hal advokasi yang dilakukan ya. Kayak gitu sih. Jadi untuk ibaratnya speech-nya juga kalau misalkan ya sekarang mungkin tentang apa nih polusi ya, mungkin polusi itu yang bisa Polusi. diangkat Iya, bisa. kayak gitu kan. Atau misalkan tentang pekerjaan kita, misalkan abang nih kan di ASN misalnya sekarang udah jadi ASN. Mungkin kalau dulu saat itu jadi ASN ya ketika kita jadi ASN tuh relate-nya dengan duta wisata tuh apa kayak Oke, gitu. Apa yang kita jadi- lakukan sebagai diri kita gitu. Misalkan kamu sebagai penyiar. Nah, itu apa sih yang bisa kamu advokasiin dari situ kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi ambil yang relate-relate aja ya. Dan kalau bisa sih apa yang jadi diri kamu itu ya, Topik, dan oke. hot news-nya itu kayak gitu sih. Keren sih, itu jadi peluang juga Peluang, sih. peluang. Wah gitu, bisa nih diangkat kayak gitu-gitu sih. Betul. Terus sebagai udah berapa tahun sih jadi ASN? Dari 2022 Oh, udah setahun, 1 tahun ya? 1 tahun lebih. Setahun. Terus menurut abang pandangannya gimana sih cara menjadi generasi yang berhasil gitu? Sebagai kan abang sebagai ASN juga bisa terbilang masih muda lah Menjabat, ya. iya. Pejabat juga gimana sih caranya agar bisa membuat Menginfluencer lah ya, menginfluencer generasi muda kita Generasi sekarang muda, gitu kan. ya. Menginfluence Mungkin ada motivasinya untuk mereka-mereka di sana. mereka. Ya untuk kita sebagai generasi muda ya, ya berarti kan ya ambil yang positifnya ya. Nah terus ya dari apa yang kita punya minimal gitu kan, itu bisa kita kembangkan dulu. Kita harus jadi contoh, teladan, itu sih minimal ya. Contoh teladan. Kita Noted. iya gitu ya, kalau misalkan kita nggak apa ya, kita ibaratnya kurang gitu kan, bukan kurang dalam artian apa ya, kurang ya negatif ya, banyak hal negatif itu orang nggak akan percaya sama kita. Iya, Ya kan, ya nggak sih? Jadi ya kita harus jadi orang yang positif dulu sih, jadi orang yang positif dulu. Positive vibes. Iya, positive vibes. Nah terus dengan apa yang kita punya, misalkan kalau abang jadi ASN gitu kan, ya jadi ASN yang baik minimal ya. Terus juga tanggung jawab pekerjaan itu dikerjakan, terus juga jadi panutan contoh, kayak gitu sih sebenarnya yang bisa. Betul. Kayak kamu misalkan jadi penyiar, kalau misalkan kamu bisa konsisten gitu kan ya kan konsisten, dan makin lama kan nanti jadi lebih terkenal lagi dan emang Ya. ya amin ya gitu kan kayak gitu kan. Jadi gitu sih sebenarnya. Sekarang sih ya konsisten aja sih, Konsisten ya dengan pekerjaan yang sedang dijalani, Dan kemudian apa yang juga diucapkan Iya, gitu. betul. Iya harus sama sesuai gitu lah. Meskipun tapi sebagai ASN yang mana itu mimpi banyak orang terutama di Indonesia ya. Itu ada nggak sih orang-orang yang nyinyiran orang gitu, dapat nggak sih? Oh iya, Oh, pasti dong. Pasti. Pasti dong. Seperti apa sih contohnya? Ya selalu dianggap negatif ya. Stigma orang tuh selalu ke ASN, ke PNS itu negatif ya. Jadi ibaratnya Contohnya. emang yang paling gelagat kita tuh gerak-gerik kita tuh dilihat banget gitu. Maksudnya Iya. kita seneng-seneng itu kayak gitu kan, pakai duit rakyat lah atau gimana gitu kan. Padahal itu Iyalah, emang gitu itu ya, emang iya. hak kita sendiri kan. Maksudnya Iya. ibaratnya di luar dari pekerjaan ya. Maksudnya Iya, betul, iya betul, kan. Itu padahal setiap pekerjaan itu kan ya punya rewardnya sendiri, gaji dan sebagainya. Betul. Itu kan itu yang harusnya dia dikelola oleh masing-masing orang Betul. kayak gitu. Itu sih ya dari negatif-negatifnya banyak yang sekiranya itu kayak, tapi alhamdulillahnya kita jadi corong dan juga jadi wadah. Jadi misalkan teman-teman kita nih rule gitu kan, kok misalkan sistem transportasinya gini terus alhamdulillahnya punya channel ke pemerintahan, terus bisa nyampein ke orang yang bersangkutan. Oke, iya sih, Kayak gitu. benar. Jadi kalau minimal sih sejauh ini ya, kalau misalkan ada di Instagram nih feed tentang misalkan tentang kota Tangsel gitu kan, apa yang sekiranya kurang-kurang atau mungkin ada kritik-kritik gitu, biasanya
saya kasih ke teman saya yang bersangkutan kayak gitu. Jadi kayak oke. biar Jadi tempat saling ya. pelaporan ya. Iya, Berarti betul. kalau Jadi kalau saling ada ya. hal-hal yang kurang enak boleh lapor ke abang dong. bisa. Bisa. Emang harus jadi tempat itu sih. tempat Iya, wadah. bener. Wadah ya, Wadah, wadah. Oke. Nggak mau coba jadi ini Apa tuh? Abang Noni Abang Abang Nona. Tangsel. Kan bukan orang Tangsel emang Orang boleh. mana orang mana? Yang penting domisilinya di Tangerang Selatan dan sekitarnya. Oh, Jakarta pun bisa. gitu. Orang mana sih Kiki? Lampung. Lampung. Dan pernah yang Bukan Palembang menang- ya? yang pernah menang dari kita itu KTP-nya bukan Tangsel. Oh, bukan. Iya. Ya sebenarnya itu nggak boleh nggak sih? Nggak. Kalau Harus ya, harus jadi orang Tangsel ya? Setiap Kebijakan. dari setiap duta wisata kan punya kebijakan masing-masing. Oh. Nah, terus yang penting konsisten, terus juga tanggung jawab sama apa yang udah jadi ininya sih, amanahnya gitu. Dan emang ya itu yang penting domisilinya di Tangsel dan sekitarnya. Tangsel. Oke. Abang Irul kalau pulang berarti ke Tangsel ya? Iya. Jauh ya? Iya lumayan. Nanti dibekelin sesuatu dari sini. Waduh, apa nih? Iya, Pokoknya harus apa cobain ini. Nah, ini ada Adil. pempek Palembang ya? Pempek ya? Oh bukan Dari- pempek Lampung. Oh bukan, pempek kan dari Palembang. Dari pempek Denaura Frozen Food, ini enak banget sumpah. Nanti dibawain deh. Coba lihat dong. Iya boleh, silakan. Oh, ini dari Kok gue jadi greget sendiri? Dari Denaura Frozen Naura Food. Frozen Food. Ini dari segi apa ya, ini banyak banget sih. Banyak apanya? Variasinya, pilihannya. Varian. Terus juga ini juga gede juga dan Iya. ini Betul banget. Kenyang lah ya. wanginya bener-bener loh, ini nggak peres, ini emang Wangi apaan banget. tuh? Wangi ya pempek. Nggak, maksudnya berarti kan nggak yang cuma sekedar tepung aja. Iya, setuju. Itu kan Karena ikan ya? karena terbuat dari ikan sapu-sapu. Enggak ya. Disensor ya, astagfirullahaladzim. Terbuat dari ikan tenggiri Tenggiri, asli. iya, benar-benar. Makanya baunya enak banget. Gue Bukan sempet bau-bau mikir emang bener ya tadi ikan sapu-sapu. Enggak. Canda. Kalau boleh tahu ini Denaura ini dari di mana sih tempatnya? Atau di Jakarta atau di Iya, di Jakarta. Sudah ada di Jakarta dan bisa GoFood atau online ya. Apa namanya? Pembelian online? online? Order online, Online, iya, itu iya. sudah bisa juga. Karena dia Kan frozen. frozen tuh, jadi awet. Nanti kalau abang pulang kan itu perjalanan jauh. Iya. Nah, nanti bisa tuh dibawain. Gitu. Bisa banget sih. Siap. Aci. Kok Oke, sini abang. vibes-nya Terima pengen kasih. ngecie-ciein mulu nih. Oke, lanjut. Dalam selama perjalanan menjadi seorang ASN, kemudian menjabat sebagai abang nona gitu kan, gimana caranya untuk menjaga semangatnya, tekadnya, dan tentunya konsistennya tuh gimana caranya? Menjaga konsistensi yaitu yang pertama emang harus dari niat ya, dari diri dan apa ya yang kita lakukan itu adalah ibadah sih sebenarnya. Ibadah maksudnya ya pasti kan ada amalan-amalan, maksudnya ada amal yang kita dapetin kan dari apa yang kita perbuat gitu kan, kayak gitu. Kayak misalkan kita belajar pun itu kan ibadah, ya kan? Betul. Tolabul ilmi. Iya kan? Ya berarti ibaratnya dari situlah ya apa yang kita tanam itu di situ yang kita tuai kan. Iya, betul. Gitu juga sih. Jadi kayak hal-hal perjuangan-perjuangan itu sih yang membuat aku tuh bisa konsisten, terus juga bisa ibaratnya sampai sekarang ini kayak gitu sih. Oke, jadi mengingat perjuangan sebelumnya Perjuangan. yang nyoba berapa kali gagal Iya, atau mungkin belum kesempatan Iya. gitu kan. Setelah sudah mencapai ya harus dijaga Harus dijaga, gitu. Setuju. Kapan lagi nih ada ajang Abang Nona ini? Abang Nona. Nah ya jadi untuk ajang Abang Nona ini bakal buka, ini sebenarnya udah buka. Udah Dari buka. Oh, udah buka. 15 Agustus sampai 5 Oktober 2023. Oh, udah ini ya? Iya lagi Tuh, pendaftaran ini sekarang. Guys, Yang mau ikutan. ikutan boleh banget sampai Oktober ya nanti pendaftarannya. Siapa tahu jadi kayak abang ini Iya, jadi juniornya ya berarti ya. Ya, jadi jadi junior, junior. di ospek. Dan kalau kita tuh menerima berbagai macam latar belakang sih. Jadi maksudnya kan Maksudnya gimana tuh? ya apapun jurusan kuliahnya, Oh. apapun backgroundnya, kayak gitu kita terima banget. Jadi yang penting punya tekad semangat dan juga keinginan yang kuat sih. Jadi dan juga konsistensi karena kalau di Tangerang Selatan itu biasanya itu minimal 2 tahun menjabat. Kita Abang 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ini tahun ini ya 3 tahun. Selesai ya Iya, tahun selesai. ini. Oke. Itu kalau yang pengen ikutan buruan ikutan. Oke Bang, terima kasih banyak Iya, terima buat kasih. motivasinya juga betul banget. wawasannya. Kita jadi lebih tahu ya. Mengenai Abang Nona ternyata beda ya dengan Abang None. Abang None Jakarta. Terus kemudian perjuangannya yang tadi ternyata udah berapa kali ikut
dan belum kesampaian, akhirnya sudah sampai juga gitu Sampai kan. juga bisa Beberapa kali juga ya ikut daftar apa CPNS ya. Kedua kali baru lolos. Kedua kali baru lolos. Nah itu perjuangan tidak akan mengkhianati hasil guys, gitu. dikarenakan waktu kita sudah Terbatas, terbatas iya. dan masih pengen ngobrol lagi sebenarnya. Cuman karena keterbatasan waktu jadi kita tutup aja ya Ki. Oke. Buat temen-temen Kaum milenial, kaum milenial jangan lupa untuk like, komen dan subscribe biar dapat notif the next video. Oke. Setuju. See you. See you the next video. Bye bye. Terima kasih semuanya.